Sejumlah orang yang mencopot label keagamaan dari tenda bantuan gempa Cianjur viral di media sosial. Ya, pemirsa, polisi mengaku telah memeriksa pelaku dan akan diproses sesuai dengan aturan yang berlaku. Video sejumlah orang mencabut label dari tenda bantuan untuk korban gempa di Cianjur, Jawa Barat viral di media sosial. Pelaku diduga merupakan anggota ormas tertentu. Terkait hal ini, aparat kepolisian menyebut telah memeriksa pelaku dan akan diproses sesuai dengan aturan yang berlaku. Izinkan kami menyampaikan bahwa Polres Cianjur dan Polda Jabar telah melakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan untuk diproses sesuai dengan aturan yang berlaku. Bupati Cianjur Herman Suherman mengatakan seharusnya pencopotan label pada tenda bantuan tidak dilakukan. Sebab menurut Herman, pemberian bantuan mungkin tidak memiliki maksud tertentu selain bantuan kemanusiaan. Bupati Cianjur berharap para donatur tidak menonjolkan label tertentu dalam menyalurkan bantuan. Sementara itu, hari ke-7 pasca bencana, bantuan untuk korban gempa Cianjur terus mengalir. Bantuan untuk korban terisolasi seperti di daerah Gasol, Cugenang dilakukan dengan menggunakan helikopter. Dari Cianjur, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, tidak hanya datang dari Jawa Barat, bantuan untuk korban gempa Cianjur juga berdatangan dari seluruh penjuru tanah air, salah satunya di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat. Sebanyak 1 ton 400 kg daging rendang dimasak untuk segera dikirimkan ke Cianjur, Jawa Barat. Berlokasi di halaman gedung sentral, industri kecil dan menengah sektor logam di daerah Gunung Medan, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya. Puluhan masyarakat beserta perangkat pemerintahan Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat menggelar kegiatan marandang atau memasak rendang secara massal. Rendang yang dimasak dengan cara tradisional menggunakan kayu bakar ini mencapai berat 1,4 ton. Usai dimasak, rendang ini langsung dikirimkan ke lokasi gempa di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat untuk korban bencana gempa bumi melalui jalur darat. Duka Cianjur adalah duka Indonesia dan dukanya masyarakat Dharmasraya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan mengobati yang dihadapi oleh masyarakat kita di Kabupaten Cianjur. Pembelian rendang sebagai bantuan logistik bagi korban gempa karena makanan tersebut bisa tahan lama dan bisa langsung dikonsumsi tanpa dimasak kembali. Dari Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, Louis Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, korban gempa Cianjur, Jawa Barat terpaksa mengungsi di lokasi pemakaman umum di Desa Mangkukerta, Cugenang, Cianjur, Jawa Barat. Ya, selama sepekan korban gempa mengungsi menggunakan terpal dan mengharapkan bantuan. Sepekan sudah korban bencana gempa Cianjur ini menempati lahan pemakaman umum di Kampung Mangun, Desa Mangunkerta, Cugenang, Cianjur, Jawa Barat. Bersama warga lainnya, korban bencana ini menempati tenda terbuat dari terpal. Pengungsi terdiri dari lansia, wanita, dan anak-anak. Korban gempa ini mengharapkan bantuan makanan, selimut, obat, dan beberapa kebutuhan lainnya. Mohon cepat bantuan. Ini mas keluarga, Pak. Di Kampung Mangun, Desa Mangunkerta terdapat 187 warga mengungsi di lahan pemakaman umum karena tidak memiliki pilihan lain untuk mengungsi. Dari 8 tenda yang berdiri, setiap tenda diisi puluhan orang. Jauhnya posko pengungsian yang didirikan pemerintah membuat warga memilih membangun tenda darurat sendiri. Dari Cianjur, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, korban hilang di Desa Cijedil dan Ciberem, Cianjur, Jawa Barat masih tersisa 9 orang. Petugas dari tim Basarnas dan relawan pun memutuskan akan memperpanjang pencarian. Perpanjangan pencarian akan dilaksanakan hingga 3 hari ke depan atau tepatnya hingga tanggal 30 November 2022. Pencarian ke-9 korban hilang tersebar di 3 titik. Hingga kini data per Senin pagi 28 November dari posko utama tercatat 323 korban meninggal dunia, 703 orang luka dan 9 orang hilang. Sedikitnya 73.693 orang mengungsi karena rumahnya rusak ringan dan berat.
Ya, sementara itu pemirsa, hingga pagi tadi sudah ditemukan kembali 2 jenazah yang tertimbun, 1 jasad laki-laki dewasa dan 1 anak perempuan di kawasan Cijedil. Proses pencarian korban di lokasi longsor di Kampung Ciberem dan Cijedil kembali dilanjutkan, di mana sekitar 100 orang petugas dikerahkan pada Senin pagi. Hari ini petugas melanjutkan proses pencarian di 3 lokasi yang diduga kuat adanya korban tertimbun. Tingginya timbunan tanah dan material bangunan menghalangi pencarian, menyulitkan petugas. Kali ini petugas gabungan menggunakan alat bantu penyemprot air untuk menyisihkan lumpur dan tanah yang sudah mulai mengeras. Namun sumber air yang jauh di bawah lokasi pencarian menjadikan proses ini berjalan lambat dan harus ekstra hati-hati. Sementara di lokasi lainnya, petugas dibantu anjing pelacak menggali gundukan tanah untuk menemukan korban. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan proses evakuasi korban gempa Cianjur, sudah bersama kami rekan Mujib Prayitno langsung dari Ciberem, Cianjur, Jawa Barat. Ya, selamat siang rekan Mujib. Hingga siang hari ini di lokasi Anda melaporkan jumlah total korban yang masih hilang ada berapa rekan Mujib? Silakan. Ya, Pram dan Nabila. Jumlah korban untuk di lokasi ini memang masih simpang siur, dan dari data terakhir memang ada 9 orang yang sudah masih dalam pencarian dari info Basarnas. Namun untuk kepastian 9 orang tersebut berada di lokasi yang mana masih belum bisa dipastikan. Karena di lokasi yang saya berada saat ini merupakan lokasi transit atau perlintasan di jalur Cipanas dan di Cianjur, dan tidak diketahui mobil apa saja yang terbawa atau jumlah mobil juga yang terseret ke arah sini tidak diketahui hingga kini. Namun petugas hingga siang ini melakukan upaya pencarian di 3 lokasi yang berada di sekitar warung Sate Sinta ini. Tadi pertama adalah lokasi yang di atas kita itu ada upaya pencarian, namun tidak membuahkan hasil meskipun petugas sudah mengerahkan 2 ekor anjing pelacak. Kemudian lokasi lainnya dijadikan lokasi pencarian ada yang di atas kita ini, karena ditemukan bangkai sejenis mobil atau besi-besian dan juga kursi-kursi. Namun saat dikerahkan anjing pelacak di lokasi ini juga tidak ditemukan jenazah, dan untuk saat ini lokasi pencarian difokuskan pada 1 titik yang sudah sempat terendus oleh anjing pelacak yang juga dilakukan pencarian pada 2 hari yang lalu oleh petugas. Lokasi ini cukup riskan karena berada di tebing tebing terbawah di lapisan kedua longsoran, dan merupakan material bebatuan dan juga tanah gembur serta dipenuhi oleh pepohonan yang ada di bawahnya. Begitu, Pram. Oke. Ya, Mujib. Apa saja kesulitan yang dialami oleh tim evakuasi begitu melihat memang medannya ini cukup sulit begitu ya? Ya, jadi ini kita lihat bahwa petugas sedang melakukan penyemprotan air dengan tekanan tinggi ke sini. Namun air ini diperoleh dari dasar sungai yang berjarak sekitar 50 meter di bawah kita ini. Sekitar saya coba bergeser. Air itu berjarak sekitar 50 meter dari lokasi dengan kecuraman untuk mencapai ke atas lebih dari 30 derajat dengan ketinggian hampir 30 meter. Sehingga harus ada pos khusus penampungan khusus air yang harus disiapkan oleh petugas untuk dipersiapkan sebagai sumber air ketika penyemprotan dilakukan. Kita lihat tadi sempat dilakukan dengan 2 mesin pompa, namun karena ada 1 mesin yang mengalami masalah, hanya 1 mesin saja yang dioptimalkan. Selain itu kondisi medan yang memang masih tanah gembur dan juga berpotensi untuk terjadi longsor susulan. Sebagian besar petugas tadi sudah diarahkan untuk kembali ke posko di atas karena dikhawatirkan ada hujan yang akan mulai tiba karena terlihat awan mendung sudah mulai bergerak ke arah sini. Dan bisa kita lihat posisi sumber air yang merupakan sungai berada jauh di bawah lokasi saya berdiri saat ini. Pram, Nabila. Oke, rekan Mujib, mungkin bisa Anda gambarkan rekan Mujib ini sebelum terjadinya longsor kejadian di lokasi Anda berdiri saat ini seperti apa sih sebelumnya, kondisinya seperti apa? Apakah perumahan ada di bawah dan sedangkan di atas ada perbukitan atau seperti apa di sana rekan Mujib? Iya. Betul.
Jika saya arahkan kamera ke arah atas, jadi lokasi awal longsoran adalah di titik tertinggi yang saat ini ada di kamera kita, di gambar kita, lokasi titik tertinggi. Dan ini merupakan lapisan kedua longsoran yang akan menuju ke arah sungai. Jadi ada sekitar hampir tebing yang harus dilewati itu sekitar 50 hingga 75 meter ya dari bawah sini. Ini bukan merupakan lapisan terbawah, masih ada satu lapisan terbawah lagi yang tepat berada di tepi sungai. Dan kemudian longsoran tersebut sampai ke arah seberang sungai sehingga sempat menutupi area sungai, aliran sungai pada saat kejadian, meskipun kemudian dibuka kembali oleh petugas dan dibantu oleh derasnya arus. Nah, beberapa jenazah yang ditemukan pada beberapa hari kemarin, sekitar 8 atau 9 jenazah itu ditemukan berada di posisi seberang sungai yang saat ini ada di layar kita. Dan proses evakuasinya memang berjalan cukup berat karena harus ada beberapa sekitar 100 sampai 150 meter harus dilintasi sebelum ke tepi sungai, dan kemudian jenazah diseberangkan dan ditarik kembali ke atas ke bagian ini sekitar tebing dengan ketinggian sekitar 50 meter dengan kemiringan yang cukup curam. Pak Nabila. Ya, Mujib, kalau diperkirakan daerah di Cijendil ini sendiri luasnya berapa dan ada berapa penduduk yang bermukim di daerah yang sekarang Anda sedang di sana begitu? Kalau bisa saya perkirakan luasnya ini sekitar 2 lapangan sepak bola, namun bukan merupakan lokasi pemukiman, hanya ada 4 warung, kemudian jalan utama penghubung antara Cipanas dengan Cianjur. Namun ini merupakan jalan penting karena merupakan perlintasan utama, sehingga dikhawatirkan ketika kejadian banyak juga mobil pelintas serta motor pelintas dan beberapa kendaraan yang terparkir ikut terbawa. Diinformasikan hanya ada 4 warung yang juga sekaligus menjadi rumah oleh warga sekitar, tapi beberapa sudah berhasil ditemukan, termasuk kemarin yang seorang ibu yang dinyatakan lumpuh namun sudah ditemukan, dan tidak diketahui lagi berapa pelintas yang masih sempat terbawa ketika kejadian. Nabila. Oke, baik, terima kasih banyak rekan Mujib Praitno langsung dari Cianjur, Jawa Barat. Kami masih akan menanti update terbaru dari Anda. Terima kasih rekan Mujib, selalu waspada. Ya, pemirsa, gempa Cianjur Senin pekan lalu merupakan gempa dengan siklus berulang setiap 20 tahun. BMKG menyatakan wilayah Cianjur sebagai kawasan rawan gempa permanen. Literasi kegempaan yang rendah serta mitigasi bencana yang kurang ditengarai menyebabkan tewasnya ratusan jiwa dan juga kerusakan yang masif. Dan berikut penjelasan Wilson Purba dari Cianjur, Jawa Barat. Berdasarkan data dari BMKG, kawasan Cianjur ini merupakan kawasan seismik aktif dan juga kompleks. Dikatakan aktif karena wilayah Cianjur rawan gempa. Terdapat beberapa sesar di kawasan wilayah Cianjur ini, diantaranya adalah sesar Cimandiri, sesar Padalarang, dan juga sesar Lembang Cirata, dan beberapa sesar minor lainnya. Gempa serupa di Cianjur, Jawa Barat pernah terjadi tahun 1982 dan juga tahun 2000. Untuk itu BMKG pun menyatakan bahwa kawasan Cianjur merupakan kawasan gempa permanen. Apalagi gempa di Cianjur selalu bersifat merusak dari tahun 1844. Lalu mengapa gempa kekuatan moderat ini mengakibatkan ratusan orang meninggal dunia dan juga menyebabkan kerusakan masif? Yang pertama, kedalaman gempa yang cukup dangkal hanya sekitar 10 km. Selain itu terjadi pula amplifikasi yang membuat tanah lunak sehingga terjadi longsor di beberapa wilayah. Yang kedua, Cianjur merupakan wilayah yang padat penduduk sehingga korban banyak berjatuhan. Yang ketiga, rumah di kawasan Cianjur ini tidak kuat untuk menahan gempa. Struktur bangunannya dinilai lemah. Sejauh ini 12 kecamatan terdampak gempa bumi mengakibatkan 58.000 orang harus mengungsi. 10 daerah yang memiliki resiko tinggi ketika terjadi gempa diantaranya adalah Cibeber, Pacet, Warengkondang, Cianjur, dan juga Cugenang. Sementara 2 daerah yang memiliki resiko menengah jika terjadi gempa ini adalah Sukaresmi dan juga Cikalongkulon. Nah, hingga saat ini pemirsa, Cianjur masih terus terjadi gempa susulan.
Masyarakat diimbau untuk tetap tenang namun waspada dan jangan mempercayai informasi yang beredar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pastikan informasi Anda bisa dipertanggungjawabkan dan resmi dari info BMKG. Kita ke informasi lain, pemirsa. Partai Perindo menggelar senam sehat sekaligus juga berdonasi dan kegiatan ini digelar di wisata Taman Anggur Subang, Jawa Barat. Ya, penggalangan dana yang terkumpul nantinya akan didonasikan untuk korban gempa bumi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Ratusan warga dari berbagai kecamatan di Kabupaten Subang ini mengikuti senam sehat yang digagas oleh kader Partai Perindo yang juga menjabat anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Oni Suwarman atau Oni SOS. Acara ini digelar sebagai ajang silaturahmi sekaligus donasi untuk korban gempa bumi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Ya, kita sebagai kader Perindo mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum Partai Perindo Bapak Haritanu Sudibyo, di mana beliau menginginkan bahwa Indonesia sejahtera itu harus menuju Indonesia sehat, dan tentunya dengan olahraga seperti ini kita bersama-sama bisa sehat. Partai Perindo terus berkontribusi bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan, khususnya bagi para korban gempa bumi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan.